Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki keanekaragaman budaya. Yogyakarta memiliki sejuta warisan budaya peninggalan dari nenek moyang, sehingga dijuluki sebagai kota seni dan budaya. Sampai saat ini, budaya Jawa Ngayogyakarta masih terabadikan dengan apik melalui seni dan tradisi yang selalu dilestarikan. Yogyakarta selalu menjadi tujuan wisata favorit dikarenakan keanekaragaman budaya dan objek wisatanya. Salah satu elemen budaya Ngayogyakarta adalah ageman, dan kali ini kita akan mengulas mengenai ageman abdi dalem Keraton Ngayogyakarta. Busana abdi dalem merupakan busana adat yang dikenakan para abdi dalem dalam melaksanakan tugas di Keraton Yogyakarta. Salah satu busana dinas harian yang dikenakan para abdi dalem jaler atau pria adalah busana peranakan. Pakaian bercorak lurik berwarna biru gelap ini wajib dipakai para abdi dalem jaler selama menjalankan tugas baik di dalam keraton maupun di luar keraton. Ketika mengenakan baju peranakan, ada peraturan mengenai kelengkapan yang wajib dipenuhi. Sebagai penutup kepala, abdi dalem jaler menggunakan udeng, destar atau blangkon dengan gagrak atau model khas Yogyakarta. Salah satu ciri khas udeng Yogyakarta adalah keberadaan mondolan, yaitu bagian belakang setelah bawah udeng yang menonjol karena menutup gelung rambut. Udeng dikenakan dari depan kepala ke belakang agar mampu menarik rambut dan tidak menyisakannya sehelai pun di bagian dahi atau depan wajah. Kelengkapan selanjutnya adalah kain yang digunakan sebagai penutup badan bagian bawah, disebut nyamping, sinjang, bebet, atau jarit. Kain nyamping yang dikenakan bercorak batik gagrak Yogyakarta di luar motif larangan. Kain dibebat pada pinggang dari kanan ke kiri. Sebelum dikenakan, nyamping harus diwiron engkol terlebih dahulu atau diwiru dengan bentuk zigzag. Arah wiron engkol, ujung paling bawah harus menunjuk ke arah kiri. Selain wiron engkol, ada pula wiron pengasih yang berada di bagian dalam. Tambahan wiru ini berfungsi untuk melindungi saat abdi dalem jaler berada di posisi jongkok atau duduk. Kelengkapan ageman abdi dalem selanjutnya adalah lapisan penutup pinggang yang terdiri dari 3 bagian yang dipakai secara berurutan. Yang pertama adalah stagen, yaitu kain pengikat jarik yang dililit melingkari perut, kemudian lontong atau kain polos yang mengelilingi dan menutup stagen, dan yang terakhir kamus, sabuk dengan kepala pengait yang disebut timang. Selain itu, juga ada kelengkapan yang bersifat atribut, yaitu berupa keris dan samir. Keris baru dikenakan oleh abdi dalem jaler dengan pangkat bekel ke atas dengan cara diselipkan pada kain pinggang bagian belakang. Samir merupakan kain atau pita penanda yang dikalungkan di leher hingga dada. Pemakaian samir menjadi tanda bahwa abdi dalem yang bersangkutan tengah melaksanakan tugas dari sultan. Jika tidak digunakan, samir senantiasa diselipkan di bagian pinggang sebelah kanan. Seperti halnya abdi dalem jaler, abdi dalem estri atau abdi dalem perempuan juga menggunakan busana adat dalam menjalankan tugas dan kewajiban untuk Keraton Yogyakarta. Pengangge atau busana ini memiliki beberapa ragam, baik untuk melaksanakan tugas harian maupun upacara. Masing-masing memiliki aturan baik dalam penggunaan maupun cara pemakaiannya. Abdi dalem estri mengenakan gelung tekuk atau rikma ukel tekuk polos tanpa hiasan apapun. Gelung tekuk sendiri merupakan gaya penataan rambut khas Keraton Yogyakarta yang dipakai oleh semua wanita, baik abdi dalem estri, kerabat sultan, maupun permaisuri. Semean atau ubet-ubet tanpa tambahan pakaian luar adalah busana harian para abdi dalem kepara. Semean berfungsi sebagai penutup dada, terbuat dari kain panjang berukuran sekitar 250 cm x 60 cm. Lebarnya separuh dari kain jarik biasa. Motif semean yang digunakan harus gagrak Yogyakarta.
Kain tersebut dililitkan mengelilingi badan dari arah kiri ke kanan, di bawah ketiak hingga di atas pinggul. Bagian pinggang ditata membentuk garis lurus rapi tanpa sisa kain. Sebelum dikenakan, garis tepi ubet-ubet yang disebut kemodo dilipat sedikit ke arah dalam sehingga tidak terlihat dari luar. Setelah itu, di bagian luar semean dikaitkan udet, yaitu seutas tali dari kain yang diikat melingkar di bawah dada. Janggan hitam. Janggan merupakan baju dengan model menyerupai surjan yang dilengkapi kancing hingga menutup leher. Warna kain yang digunakan harus hitam, boleh polos ataupun bermotif kembang batu, namun tidak diperkenankan berbahan brokat. Sebelum mengenakan atasan janggan, abdi dalam estri terlebih dahulu mengenakan pakaian semean secara lengkap. Janggan dikenakan oleh abdi dalam estri untuk waktu dan acara tertentu seperti hajat dalam ataupun caos bekti bagi abdi dalam estri Punokawan. Pada dasarnya, semua abdi dalam keparak boleh mengenakan janggan tanpa melihat pangkat saat diberi tugas khusus. Namun, khusus hajat dalam ngabekten, abdi dalam keparak berpangkat magang dan jajar belum boleh mengenakan janggan karena hanya duduk sowan bekti dan tidak melakukan sungkem pada ngarso dalam. Tangkeban. Tangkeban merupakan model baju kebaya tanpa bev atau kutu baru. Tangkeban sering disebut juga dengan baju Kartinian karena wujudnya seperti kebaya yang dikenakan oleh R.A. Kartini. Ketentuan tangkeban sama seperti janggan, berwarna hitam polos atau motif kembang batu, dan tidak berbahan brokat. Sebelum mengenakan tangkeban, abdi dalam estri juga diharuskan memakai pakaian semean secara lengkap. Tangkeban termasuk baju abdi dalam yang memiliki ketentuan khusus, sehingga tidak semua diperkenankan memakainya. Yang diperbolehkan mengenakan tangkeban adalah abdi dalam estri golongan keperajan yang berada di tepas dan masih memiliki kedudukan darah dalam, tanpa minimal pangkat. Penutup badan bagian bawahan. Bawahan yang digunakan untuk seluruh busana abdi dalam estri adalah sinjang atau nyamping atau bebet. Untuk abdi dalam estri, cara pemakaiannya adalah dari arah kiri ke kanan atau bagian kanan dalam dan kiri di luar. Motif menggunakan gagrag Yogyakarta yang tidak termasuk motif awisan atau larangan. Nyamping tersebut diwiru dengan ketentuan wiron berjumlah ganjil dengan menyesuaikan ukuran tubuh, misalnya 5, 7, atau 9 lipatan. Nyamping kemudian diikat dan dikuatkan dengan pemakaian stagen. Kelengkapan dan atribut. Beberapa kelengkapan dan atribut yang berfungsi sebagai penanda pangkat bagi abdi dalam estri dalam menjalankan tugasnya antara lain adalah wedung. Senjata semacam belati atau golok kecil yang memiliki gagang pengait di salah satu sisi sarungnya. Sesuai peraturan kepangkatan, wedung dikenakan oleh abdi dalam estri dengan pangkat lurah ke atas. Wedung dikenakan menggunakan sisa dari tali udet di bagian depan dada. Tali tersebut disimpul hingga membentuk sebuah lubang yang disebut jengil. Gagang pengait wedung kemudian dimasukkan ke jengil. Selanjutnya, ujung kepala wedung diselipkan ke dalam udet di bawah dada sebelah kiri. Wedung hanya dikenakan secara terbatas di dalam lingkungan keraton. Selain itu, terdapat kelengkapan lain berupa samir, yaitu sebuah atribut berupa kain atau pita yang dikalungkan di leher hingga dada. Samir merupakan atribut penanda tugas bahwa abdi dalam tersebut tengah menjalankan tugas atau ayahan dari sultan. Dalam kesehariannya, samir senantiasa diselipkan di tali udet sisi bawah dada sebelah kanan, agar abdi dalam selalu siap dan bisa langsung mengenakan jika sewaktu-waktu menerima tugas. Berikut tadi adalah ulasan mengenai ageman dari abdi dalam Keraton Ngayogyakarta. Pada akhirnya, budaya akan selalu menjadi kekuatan dari suatu daerah. Untuk itu, mari lestarikan budaya daerah kita. Dan inilah Yogyakarta.